mana beliau telah memperjuangkan agama Islam, dan alhamdulillah kita bisa menikmati indahnya Islam dan iman hingga pada saat ini. Alhamdulillah jemaah yang insya Allah diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita masih berkumpul kembali di tempat yang insya Allah diberkati oleh Allah untuk melanjutkan sedikit ceramah singkat tentang keutamaan malam Lailatul Qadar. Alhamdulillah kita telah menjalankan beberapa hari puasa yang sekarang alhamdulillah pada hari ke-11, dimana kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang Allah Subhanahu Wa Taala wajibkan pada kita, salah satunya berpuasa di bulan Ramadan. Adapun di dalam bulan Ramadan ada satu malam yang dimana malam itu memiliki kemuliaan, keistimewaan, yang dimana malam ini merupakan malam yang ditunggu-tunggu oleh umat muslim di seluruh dunia, dimana Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan malam ini dengan diturunkannya Al-Quran yang telah Allah sebutkan beberapa keutamaannya di dalam surat Al-Qadar ayat 1-5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Yang artinya inna anzalnahu fi lailatul qadar. Nah, keutamaan yang pertama, di malam Lailatul Qadar merupakan malam yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an, yang dimana Al-Qur'an ini merupakan kitab suci terakhir umat Islam yang diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai petunjuk minaz zulumati ilan nur, dari zaman kegelapan untuk cahaya Islam. Maka dari itu Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Allah Subhanahu Wa Taala di sini memuliakan malam Lailatul Qadar salah satunya dengan menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam. Sehingga malam Lailatul Qadar merupakan malam yang benar-benar memiliki keistimewaan tersendiri. Malam Lailatul Qadar ini memiliki dua keistimewaan, di antaranya pertama tadi diturunkannya Al-Quran, dan yang kedua turunnya para malaikat dan Ruhul Kudus. Ruhul Kudus ini kalau disebut sebagai malaikat Jibril, yang dimana beliau ini menyampaikan wahyu kepada Nabi kita dengan menurunkannya Al-Quran kepada beliau. Adapun malam Lailatul Qadar merupakan malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi mana ketika dulu zaman nabi-nabi sebelumnya mereka diberikan kesempatan umur yang panjang untuk melakukan suatu amal ibadah, yang mana ibadah ini bisa mereka lakukan secara terus-menerus dengan umur mereka yang panjang. Sedangkan umat Nabi Muhammad SAW diberikan keistimewaan yang dimana di dalamnya disebut sebagai malam Lailatul Qadar. Seorang mukmin, seorang yang beriman itu melakukan suatu kegiatan ibadah di malam tersebut, yang dimana ini merupakan kesempatan emas bagi para kaum muslimin untuk meningkatkan ibadah, untuk meningkatkan ketahuan mereka, bekal mereka untuk di akhirat kelak. Karena sebaik-baiknya bekal untuk kaum muslimin yaitu akhirat. Maka dari itu, ketika Allah telah memerintahkan seseorang untuk berpuasa, apalagi ketika di malam Lailatul Qadar, kita harus dipersilahkan untuk atau diperintahkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak zikir, memperbanyak istighfar atau amalan-amalan yang dimana bisa mengundang kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika Nabi Muhammad SAW berada di 10 malam terakhir bulan Ramadan, beliau mengencangkan bajunya. Artinya di sini beliau lebih serius. Di mana ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yajtahiduna fil arsyil awakir ma la yajiduna fi ghairi. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersungguh-sungguh ketika datangnya 10 malam terakhir bulan Ramadan, dan beliau tidak lebih sungguh-sungguh di malam-malam selainnya. Artinya di sini beliau ketika telah datang malam Lailatul Qadar, beliau lebih bersemangat, lebih memperbanyak ibadah untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena di situ Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan kebaikan berlipat ganda ketika kita
sholat, ketika kita berpuasa, atau bahkan ketika kita melakukan amalan-amalan soleh yang lainnya, yang dimana ketika kita melakukan itu di bulan-bulan biasa, belum tentu kita dapatkan di bulan Ramadan, khususnya di mulai itu Ramadan. Maka dari itu malam ini menjadi malam yang amat istimewa bagi kaum muslimin di seluruh dunia. Adapun beliau ada hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah juga, di mana beliau terus senantiasa untuk mengajak kebaikan kepada keluarganya ketika malam Lailatul Qadar. Beliau lebih memerintahkan kepada kebaikan untuk memperbanyak ibadah, amalan-amalan bagi keluarganya dan dirinya sendiri. Dan di mana diriwayatkan oleh Aisyah, Aisyah radhiyallahu anha qalat Nabi sallallahu alaihi wasallam shiddu ta'zirahu wa ahyahu lailahu wa ayqaza ahlahu. Yang dimana beliau ini lebih serius untuk menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar, membangunkan para istrinya untuk melakukan ibadah. Beliaunya ibadah, istrinya pun ibadah, sehingga malam-malam itu dipenuhi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun turunnya malaikat di malam Lailatul Qadar ini ada yang diriwayatkan oleh Imam Al-Qurtubi bahwa beliau berkata bahwa malaikat datang ketika malam Lailatul Qadar itu untuk mengambil doa-doa para kaum muslimin yang dijabahkan ketika malam itu. Yang dimana kesibukan para malaikat justru menjadi motivasi kita untuk terus meningkatkan amalan, untuk meningkatkan doa atau hajat kita ketika berada di malam Lailatul Qadar khususnya. Yang dimana malam itu sudah memiliki beberapa keistimewaan yang telah disebutkan tadi. Adapun ketika Al-Quran diturunkan di malam itu, Al-Quran menjadi sesuatu yang sangat historis. Jadi benar-benar bermakna di malam Lailatul Qadar. Karena Al-Quran sendiri merupakan tempat pembeda yang hak dan yang batil. Syahrul Ramadan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kita menurunkan Syahrul Ramadan bulan Ramadan yang diturunkan di dalam Al-Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda, dan pembeda yang dapat jelas antara yang wa bayyinatin minal huda wal furqan. Penjelas antara yang hak dan yang batil. Maka dari itu ketika kita telah menuju pada 10 terakhir bulan Ramadan, sebaiknya kaum muslimin lebih meningkatkan ketakwaan untuk terus beramal soleh agar bekal yang kita hadapi nanti di akhirat cukup. Maka dari itu, inna akramakum indallahi atqakum. Orang-orang yang paling bertakwa di antara kalian adalah orang-orang yang baik amalan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan yang kaya atau yang miskin, bukan yang banyak ilmunya atau yang tidak ada ilmunya, tetapi dari situ Allah Subhanahu wa taala di sini menjelaskan inna akramakum indallahi atqakum. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa orang-orang yang paling akramakum, paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang bertakwa. Adapun malam Lailatul Qadar ini merupakan kesempatan emas bagi kita untuk selalu senantiasa memanjatkan doa ketika dimana doa yang belum kita dapati, yang kita minta kepada Allah akan tetapi belum kita dapati, mungkin bisa kita terapkan atau implementasikan di malam Lailatul Qadar, malam yang penuh dengan kebaikan, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, bahkan malam yang penuh dengan kesejahteraan. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan salamun hiya hatta matla'il fajr, bahwa keselamatan pada malam itu hingga terbit fajar, yang dimana malaikat di sini telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan urusan masing-masing. Bahkan di malam itu malaikat Jibril alaihissalam turun untuk melakukan tugasnya, sehingga di mana malam ini lebih khusus, lebih istimewa daripada malam-malam yang lainnya. Maka dari itu kaum muslimin sekalian, banyak sekali amalan yang bisa kita lakukan di malam Lailatul Qadar, salah satunya itikaf. Yang dimana itikaf ini lebih banyak kita berdiam di
masjid, akan tetapi kita tidak berdiam saja begitu. Akan tetapi kita terus melakukan amal-amal soleh lainnya untuk meningkatkan ketakwaan kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Ya wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka, yang dimana ini menjadi kesempatan emas untuk bekal kita, bekal di akhirat kita, agar keluarga kita bahkan diri kita bisa menjadi orang-orang yang dipilih Allah Subhanahu wa taala untuk mengisi surga-surganya. Amin ya rabbal alamin. Maka dari itu, jemaah sekalian, banyak sekali orang yang mungkin tidak didapati hidayah di dalam dirinya. Hidayah itu berupa iman dan Islam. Yang dimana ini tidak semua orang mendapati kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keimanan ini merupakan sesuatu yang amat agung, amat istimewa. Ketika seorang telah beriman, maka mereka akan melakukan apapun yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Maka di sini ada definisi orang-orang yang berpuasa hanya untuk orang-orang yang beriman. Bagaimana dengan kaum muslimin yang tidak berpuasa? Maka dari itu masih perlu dipertanyakan keimanan mereka. Mungkin cukup sekian ceramah singkat yang saya sampaikan.